Dalam program pemutihan ini yang pertama pokok tunggakan kendaraan dan dendanya. Jadi berapa tahun pun kendaraan wajib pajak menunggak, makanya balik nama itu harus BPKB-nya baru. Nah, besaran BPKB baru untuk kendaraan roda 2 itu nilainya 200. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua Tabikun. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan bahagia tentunya. Kembali lagi bersama saya Selindini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Tahun 2025 baru saja kita mulai. Namun, ada satu kabar baik yang harus dan wajib diketahui, khususnya bagi pengguna kendaraan bermotor atau yang memiliki tunggakan pajak atau yang belum sempat nih melaporkan tunggakan pajaknya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, pemerintah kembali membuka program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau yang biasa disebut sebagai pengampunan sanksi administrasi. Jadi sebenarnya apa sih program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini? Siapa saja yang dapat memanfaatkan program ini? Dan yang tak kalah penting, apa saja syarat-syaratnya supaya kita bisa mengikuti program ini sat-sat tanpa ribet. Jadi untuk membahasnya tentu saja saya tidak sendirian. Telah hadir di studio Tubabaku Streaming Radio 3 narasumber kita, yaitu Kepala UPTD Samsat Kabupaten Tubaba Bapak Aris Menandar dan Baur BPKB Samsat Tubaba Bapak Yohan, dan kemudian penanggung jawab dari Jasa Raja Bapak Budi ya, Pak. Selamat pagi nih Bapak. Selamat pagi Mbak Dini. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Kalau dilihat semangat paginya udah kelihatan deh. Harus semangat nih, Harus semangat. Iya. Karena kita mau ngasih informasi nih kepada masyarakat yang penting sekali nih aplikasinya ya Pak ya. Betul sekali. Jadi nih ngomong-ngomong soal program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebenarnya apa sih Pak program ini? Iya. Pertama-tama mungkin Mbak Dini, kami atas nama Samsat Tubaba mengucapkan terima kasih khususnya kepada Diskom Info Pemkab Tubaba yang telah mengundang kami untuk menyampaikan program pemutihan pada pagi hari ini, kan? Nah, mungkin pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi program Bapak Gubernur Lampung berkenaan dengan pemutihan pajak kendaraan motor 2025. Karena kan belakangan ini mungkin ada informasi yang tidak lengkap, kemudian tingkat pemahaman wajib pajak kan mungkin berbeda-beda, sehingga seperti yang viral katakanlah itu kan katanya pemutihan tapi kok masih ada biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Nah, pada kesempatan ini kami nanti akan jelaskan gitu kan dari sisi kami Bapenda, kemudian dari rekan kepolisian dan jasa raja. Yang pertama Mbak Dini, program pemutihan ini dasar hukumnya itu keputusan Gubernur Lampung nomor G291/6 Romawi _3 HK 2005 itu tentang pembebasan dan atas pokok tunggakan dan denda PKB di tahun 2025. Kemudian pertanyaannya, apa saja yang dibebaskan itu kan dalam program ini, kemudian apa saja yang tetap harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, mungkin saya mulai dari sisi Bapendanya. Yang dibebaskan dalam program pemutihan ini yang pertama pokok tunggakan kendaraan dan dendanya. Jadi berapa tahun pun kendaraan wajib pajak menunggak, dia cukup bayar 1 tahun berjalan saja gitu. Jadi mungkin misalnya dalam 1 tahun kendaraan yang bersangkutan itu pokok pajaknya 2 juta, dia sudah nunggak 5 tahun. Dia cukup bayar pokoknya 2 juta itu aja. Seluruh pokok tunggakan yang tahun-tahun sebelumnya, kemudian dendanya selama 5 tahun itu juga dihapuskan. Jadi itu dari sisi pajaknya itu kan. Jadi cukup wajib pajak membayar 1 tahun berjalan, tapi tentu
ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak ketika membayar pajak di Samsat. Nah, ini juga persyaratan juga harus kami sampaikan juga untuk diketahui oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau pada umumnya saya sebutkan saja Mbak Dini ya. Nanti mungkin lebih rinci nanti rekan-rekan yang yang memang punya kewenangan untuk menjelaskan. Jadi biaya yang dibebaskan selama program pemutihan 2025 itu, yang pertama itu bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan. Jadi nol, tidak dikenakan sama sekali. Kemudian yang kedua, bebas tunggakan pokok jasa harga di tahun kedua dan seterusnya. Dan serta bebas denda tunggakan tahun pertama dan seterusnya. Nanti mungkin Pak Budi bisa membreakdown lagi secara lebih detail gitu kan terkait dengan jasa harganya. Kemudian juga bebas biaya balik nama. Jadi biaya balik nama ini bukan pajak gitu. Nah, kadang-kadang wajib pajak salah pemahaman gitu kan. Bebas biaya balik nama berarti dia semuanya bebas. Biaya balik nama ini bahwa peralihan kepemilikan dari A ke B itu kan ada komponen bea-nya. Kalau tidak ada program ataupun sudah dibebaskan ini, dia dikenakan 1% dari NJKB kendaraan. Jadi bayangkan misalnya Mbak Dini punya kendaraan dengan nilai jual kendaraan motornya 400 juta misalnya. 1% dari 400 juta sudah berapa? 4 juta. Nah, itulah yang dibebaskan. 4 juta itu. Di luar pajak tetap dikenakan. Nah, ini mungkin ada pemahaman yang masih keliru di masyarakat gitu. Bebas biaya balik nama. Itu yang salah satu contohnya. Kemudian bebas biaya progresif kendaraan. Nah, di pemutihan ini juga selama 3 bulan program Pak Gubernur ini dimulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Juli itu pajak progresif kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya atas nama yang sama itu dibebaskan. Kalau dia lewat dari akhir Juli, 31 Juli nanti, itu pajak progresif kembali diberlakukan. Berapa persentase pajak progresif itu? Nah, untuk kepemilikan kedua itu 1%. Kemudian kepemilikan ketiga 1,25%, kepemilikan keempat 1,5%, kemudian dan seterusnya maksimal 2%. Jadi kan cukup besar juga nantinya kalau ini masyarakat wajib pajak tidak mengikuti program ini gitu kan. Kemudian juga kesempatan juga kalau misalnya terkait dengan balik nama tadi yang masih kepemilikan lama, ini kesempatan bagi masyarakat untuk manfaatkan itu kan, yang tadinya mungkin kepemilikan orang lain sudah atas nama sendiri gitu kan, dia mengurus kendaraan ketika tahun depan bayar pajak sudah lebih enak, tidak sibuk mencari-cari KTP yang pemilik lama gitu kan. Itu kan salah satu persyaratannya nanti. Jadi mungkin itu yang dari sisi Bapendanya. Mungkin nanti lebih lanjut nanti kami sampaikan misalnya ada hal-hal yang mungkin lebih kita breakdown terkait dengan pemutihan ini. Itu mungkin Mbak Dini yang bisa kami jelaskan dari sisi Bapendanya. Dan mungkin ada tambahan Pak dari sisi kepolisian? Pada dasarnya seperti ini Mbak Dini. Masyarakat kan tahunya biaya balik nama gratis. Itu dari segi pajak sudah dijelaskan sama. Nah, kalau saya kapasitasnya hanya menjelaskan yang harus dibayarkan PNBP. Nah, jadi PNBP itu apa sih? Nah, PNBP itu singkatannya penerimaan negara bukan pajak. Nah, jadi di luar dari pajak sebenarnya. Artinya apa PNBP itu? Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Jadi apa dasarnya? Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2020
tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Polri. Apa aja yang masuk kapasitas di lingkungan Polri? Kalau di Samsat ya, kita bicara dengan BBN ya. Ada BPKB, ada STNK, ada plat. Itu ada jenis-jenisnya, Mbak ini. Kenapa kalau balik nama itu harus BPKB baru? Karena di ini nama di BPKB itu cuma ada satu identitasnya. Kalau mau ganti nama harus BPKB ada penulisan nama, contohnya BI-nya berapa, alamatnya di mana, terus jenisnya nomor rangka, nomor mesin segala macam itu cuma ada kolom satu pada bagian depan. Makanya balik nama itu harus BPKB-nya baru. Nah, besaran BPKB baru untuk kendaraan roda 2 itu nilainya 225.000. Kalau untuk roda 4 atau roda 6 itu 375.000. Begitu juga dengan STNK. STNK kalau roda 2 100.000, kalau roda 4 atau roda 6 lebih itu 200.000. Untuk plat atau TNKB itu roda 2 60.000. Kalau roda 4 atau roda 6 itu 100.000. Jadi jangan salah pengertian, kalaupun balik nama wajib bukunya baru karena pemiliknya juga baru. Gitu. Bedanya kalau balik nama sama pajak ganti plat tahunan, pada dasarnya cuma BPKB aja yang ditambah biaya-biaya BPKB ini aja. Kalau plat STNK kan tetap, kalau ganti plat 5 tahunan tetap membayar plat, tetap membayar STNK. Begitu juga kalau balik nama cuma menambah BPKB-nya aja yang baru. Itu aja mungkin penjelasan dari PNBP yang wajib pajak harus membayar. Kalaupun balik nama, seperti itu Mbak Dini. Untuk balik nama sendiri persyaratannya apa saja nih Pak? Kalau persyaratannya identitas diri, nggak perlu identitas KTP lama pemilik, nggak usah. Nggak perlu. KTP, terus kendaraannya dibawa karena kendaraan itu akan digesek nomor rangka nomor mesinnya. BPKB, terus siapkan itu kendaraan dari apa? Dari jual beli kah? Apa dari hibah atau dari warisan? Itu dilampirkan materai 10.000 kwitansi. Contohnya Pak Dini beli motor sama orang seharga misalkan 12 juta. Nah, Mbak Dini tuangkan di situ kwitansi jual beli. Nah, itu sebagai persyaratannya untuk balik nama. Setelah data kendaraan maupun data orangnya itu tidak ada masalah, baru kita balik ke nama yang baru. Contohnya kalau misalkan kendaraan itu ada bermasalah, kita juga nggak bisa. Nggak bisa balik nama tadi? Nggak bisa balik nama, karena kenapa? Identitasnya nggak sama antara nomor rangka mesin dengan dari sistem kami nggak sama. Itu nggak bisa dibalik nama. Makanya itu perlu dihadirkan kendaraannya, perlu ada bukti jual belinya, seperti itu. Nah, untuk balik nama sendiri kan ada cek fisiknya ya kan? Iya, cek fisik. Cek fisik itu harus ke provinsi atau di sini sudah bisa nih Pak? Pada dasarnya kalau untuk kendaraan Tulang Bawang Barat kita wajibkan ke Samsat Tulang Bawang Barat. Kalaupun jauh misalkan, contohnya dia ini punya kendaraan di Lampung Selatan, tapi domisilinya Tulang Bawang Barat, kan wajib bayar pajaknya di sana. Kalau ganti plat, kalau mutasi juga, kita bisa bantu. Udah komitmen, ada cek fisik bantuan namanya. Nah, cek fisik bantuan, legalitas pengesahan cek fisik itu diambil alih sementara oleh petugas cek fisik yang di Samsat Tulang Bawang Barat. Nah, setelah dikeluarkan cek fisik bantuan, wajib pajak tanpa membawa kendaraannya ke Lampung Selatan, silahkan bawa berkasnya aja tadi. Tapi tetap bawa KTP, bawa STNK, bawa BPKB, sama cek fisik bantuan itu untuk mempermudah masyarakat biar nggak bawa kendaraan ke sana. Contohnya kalau motor kita bawa dari Tulang Bawang Barat ke Lampung Selatan kan terlalu jauh, karena masyarakat malas untuk bawa ke sana. Yang punya mobil misalkan, ya itu aja yang kita bisa bantu. Cek fisik bantuan itu berlaku seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, makanya legalitas pengecekan itu
di Samsat terdekat gitu. Nah, untuk pengesahan layanan pengesahan tahunan ini apa saja sih Pak syarat-syaratnya? Pesanan tahunan itu pajak tahunan, syaratnya cuma KTP KTP. sama STNK aja. Oh, hanya 2 itu saja? Iya, gampang kan? KTP, STNK, kalaupun ada BPKB-nya silahkan dibawa BPKB-nya untuk meyakinkan kan. Ya. Kalau memang masih di leasing, ya itu aja KTP, STNK, silahkan dibawa. Tapi sesuai atas namanya ya. Kalau sekarang ini kalau bukan atas namanya, kita sarankan untuk balik nama. Maksudnya ke depannya biar pemilik kendaraan itu mudah untuk apa namanya itu membayar pajak karena atas namanya sendiri. Kata Pak Aris tadi nggak usah nyari nanti KTP yang lamanya kan ribet itu. Makanya mumpung ada pemutihan kami sarankan kepada masyarakat untuk segera balik nama. Gitu aja. Kemudian untuk program pemutihan pajak nih Pak, syarat-syaratnya apa saja sih Pak? Supaya masyarakat bisa ikut program tersebut. Terkait dengan syarat ini kan ada tergantung dengan jenis pelayanannya. Kan ada pembayaran pajak tahunan seperti disampaikan Pak Yohan. Kemudian ada perpanjangan 5 tahunan. Panjang 5 tahun maksudnya diganti plat. Kemudian ada balik nama kendaraan kepemilikan. Kemudian ada mutasi keluar. Kemudian ada mutasi masuk. Ada 5 jenis pelayanan itu yang ada di Samsat terkait dengan kepemilikan kendaraan. Terkait persyaratan itu memang kewenangannya rekan-rekan kepolisian, apa jenisnya, apakah dia pengesahan tahunan, apa perpanjangan, apa balik nama, mutasi keluar atau mutasi masuk. Nah, kalau misalnya nih Pak ada misalnya saya ya Pak ya ingin membayar pajak tapi atas nama teman saya dia menitip, mungkin gitu gimana nih Pak? Pajak apa dulu? Pajak mungkin kayak balik nama gitu boleh nggak Pak dititip? Oh, pada Kalau dasarnya orangnya mungkin orangnya nggak bisa gitu, ada biar tidak salah nanti kami menginput juga, sebaiknya kami sarankan untuk datang sendiri. Orangnya langsung. Karena kenapa? Nanti kalau kita menginputnya salah, namanya salah, kan repot lagi. Kalau saran kami suruh datang sendiri, kecuali kalau dia ini dalam satu kakak, masih kita maklumi lah. Contohnya bapak, ibu, anak nih. Nah, anaknya yang bawa, masih kita maklumi lah. Karena dia mengerti jelas tentang identitas ibu atau bapak yang akan balik nama. Tapi kalau orang lain belum tentu, kita tanya nanti dia ya, Pak, iya di sana. gitu, untuk menghindari kesalahan aja. Nah, kemudian program pemutihan pajak ini berlaku hanya di Lampung saja atau di seluruh Indonesia? Pada dasarnya kalau program pemutihan kan tergantung pemerintah daerah masing-masing gitu. Selain Lampung kan sudah lebih dulu itu ada Jawa Barat ya, terus kemudian Banten gitu. Jadi kebijakan masing-masing daerah gubernurnya gitu kan. Nah, kita Lampung, Pak Gubernur juga mengeluarkan kebijakan ini kan, karena melihat juga data kendaraan yang banyak tapi persentase yang menunggak itu besar gitu kan gitu. Jadi diberikan kesempatan di pemutihan ini gitu untuk masyarakat memanfaatkan sebesar-besarnya itu pemutihan ini, karena sempat disinggung sama Pak Gubernur gitu, mungkin ini ke depan tidak ada lagi program pemutihan ini gitu. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya pemutihan ini untuk masyarakat gitu. Selain dia soal kenyamanan juga keamanan gitu kan. Kalau misalnya masih punya orang lain atas nama lain itu segera balik namakan gitu. Saya kasih gambaran sedikit ya, Mbak Dini, keuntungannya ketika dia ikut pemutihan dengan kalau dia tidak ikut. Ini saya kasih contoh nih. Kemarin itu ada kendaraan roda 4 jenis truk nih. Dia sudah nunggak 6 tahun. Ya. Nih. Kalau dari sisi nominal ya, kalau dia tidak ikut program pemutihan normal, itu dia dengan masa mati pajaknya 6 tahun itu, dia harus mengeluarkan uang 26.700.000 pajaknya aja itu. Tapi kemarin ketika dia ikut pemutihan, dia hanya mengeluarkan uang 4.700.000. Jauh betul kan perbandingannya kan, turunnya ini nominal uangnya uang pajak yang harus dikeluarkan. Jadi keuntungannya besar sekali gitu kalau misalnya masyarakat manfaatkan ini sebagus mungkin, itu secepat mungkin, karena
tenggang waktunya pun tidak lama kan, hanya 3 bulan. Iya. Itu gambarannya. Nah, bagaimana nih Pak? Tadi kemudahan masyarakat mungkin dari seberang yang ingin ikut program pemutihan pajak ini. Apakah ada keringanannya nih Pak? Bisa saya jawab. Boleh. Pada dasarnya kalau untuk program pemutihan bisa ikut Mbak, cuma kalau untuk pengesahan tahunan kan ada sekarang aplikasi. Kalau dari kepolisian aplikasi Signal, Nah, kalau dari Dispenda Samdes Pak ya. Ya. Nah itu bisa bayar di sambil masak aja bisa, bisa. sambil di rumah bisa, tapi sesuai identitasnya sama. Nanti diisi apa nama, foto KTP, foto kendaraannya, terus ini bayar sendiri ke bank. Kalau Signal nih ya, kalau Signal bayar sendiri ke bank, pajaknya nanti dikirim, bisa diambil sendiri ke Samsat, bisa dikirim ke rumah. Oh, bisa dikirimkan juga. Iya, melalui kantor pos. Nanti kantor pos yang ngambil pajak, nosis pajak itu di Samsat, nanti kantor pos yang mengirimkan ke rumahnya. Kan lebih mudah itu. Iya, langsung Bermain dikirimkan. HP sampai bisa pajak. Kan seperti itu. Iya, bisa melalui online juga dengan kemudahan-kemudahan itu ya Pak ya. Iya. Jadi bisa dimanapun dan kapanpun Oh. bisa ikut program ini. Jadi gini Mbak Dini, terkait dengan tempat-tempat pelayanan pembayaran pajak, khusus di Tubaba nih ya, Iya. kalau dia masih perpanjang tahunan bayar Bisa. pajak biasa, itu bisa melalui aplikasi online seperti yang disampaikan Pak Yohan tadi, tapi wajib pajak harus mendownload dulu ininya kan, aplikasinya di Play Store. Kemudian nanti kan ada panduannya. Kemudian di Tubaba ini juga ada program elektronik Samsat Desa. Itu kan dikelola oleh BUMDes. Kalau di Tubaba kan BUMTI itu kan. Sampai saat ini ada di setiap kecamatan, baru satu di kecamatan yang mengelola itu. Tapi memang khusus yang pajak tahunan. Tapi kalau dia sudah ganti plat, mau balik nama, mutasi, dia harus ke Samsat itu. Gitu. Iya. Karena prosesnya harus cek fisik itu, Iya. kendaraan dibawa, segala macam itu tadi yang sampaikan sebelumnya. Ya, seperti itu. Kalau untuk Sambling sementara ini di Samsat Tubaba kita belum punya. Kalau untuk kendaraan dari luar daerah nih Pak, kalau ingin BBN ke Tulang Bombar bisa nggak nih Pak? Bisa, Mbak. Jadi seperti ini, jadi masyarakat juga biar paham bahwasannya kendaraan misalkan dari Lampung Tengah ya, tetangga kita. Lampung Tengah itu kendaraannya plat Lampung Tengah, mau di BBN ke Tulang Barat. Tapi syaratnya cabut dulu kendaraan di Lampung Tengah, maksudnya ininya datanya. Data kendaraannya dicabut di Lampung Tengah, setelah proses mutasi keluar di sana sudah jadi, silahkan balik nama silahkan ke Samsat Tulang Barat untuk balik namanya. Seperti itu, Mbak. Jadi harus cabut berkas yang di sana Iya, dulu ya, ke Pak, Lampung ya? Tengah dulu. Baru yang di sini. Baru cabut mutasi namanya dari Lampung Tengah. Sejauh ini ada nggak Pak, kendala mungkin yang dihadapi masyarakat selama program pemutihan ini? Kalau bicara kendala, sebenarnya di program pemutihan ini kita sudah siapkan dari awal ya, sarana prasarana, fasilitas, kemudian informasi terkait dengan program pemutihan, alurnya gitu kan, dari mana dia mulai gitu kan, kemudian informasi persyaratan apa yang harus disiapkan ketika dia akan membayar pajak sesuai dengan apa jenis layanan yang mau diminta gitu ya, apakah dia pengesahan tahunan, apakah dia perpanjangan ganti plat, balik nama, mutasi atau mutasi keluar daerah atau mutasi masuk gitu. Itu kita semua sudah tempel ya di lingkungan Samsat Tubaba informasinya. Kemudian juga pada saat program pemutihan ini kita sudah siapkan ini petugas di meja informasi krisis center jika masih ada wajib pajak yang bingung gitu, baik segala hal, mungkin persyaratannya, gimana tata caranya, nanti petugas kami dari Bapenda, dari JR, Jasa Raja, polisian yang akan memandu menjelaskan ke wajib pajak, karena masih ada juga yang masih bingung seperti itu. Tapi kita siapkan petugas di meja informasi untuk membantu. Kemudian terkait isu yang beredar kemarin nih Pak, bagaimana nih Pak dari pihak Jasara Harja mungkin menanggapi isu tersebut? Isunya apa itu? Yang kemarin katanya, Denda. ya terkait denda itu Pak. Denda.
Jadi begini, yang harus kita pahami dulu, Samsat itu adalah sistem administrasi manunggal satu atap. Di dalamnya itu ada beberapa instansi, ada Bapenda, polisian, dan jasa raja. Seperti Pak Haris sampaikan tadi. Nah, jadi ketika ada pemutihan pajak itu berdasarkan keputusan gubernur. Pemutihannya itu ya, yang tadi disebut Pak Aris itu keputusan gubernur Lampung nomor G29 garing 4 Romawi 6 Romawi titik 03 garing HK garing 2025 tanggal 21 April 2025. Itu melihat itu suatu keputusan itu Jasara Harja mengeluarkan keputusan lagi, Keputusan baru. keputusan tentang penghapusan denda tunggakan. Nah, ya. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan dari Bapak terkait pokok dan denda tunggakan dari Jasara Harja tadi nih Pak? Jadi begini, yang pertama itu keputusan direksi nomor 47 tahun 2025 ya, itu yang dihapuskan hanya denda tunggakan saja. Awalnya. Nah, kemarin tanggal ada keputusan direksi yang baru lagi, itu mengenai penghapusan denda tunggakan dan pokok tunggakan yang tahun kedua. Jadi pengutipannya itu yang ditarik hanya pokok tunggakan pertama, dendanya dihapuskan. Dan tahun berjalan itu ditarik pokoknya dan dendanya. Nah, karena sekarang ini selama pemutihan ini dibuka aplikasinya untuk 6 bulan ke depan atau 180 hari ke depan, itu sudah diberlakukan untuk tahun depan, maka di Jasara Harja muncul pembayaran tahun yang akan datang. Iya, jadi itu jadi 3 tahun. Dia tanpa denda karena udah pasti di bawah masa berlaku ya bayarnya. Itu adalah bentuk yang tadi disebut Pak Aris, wajib pajak selama pemutihan ini kan antusias ya. Itu adalah bentuk apresiasi kepada masyarakat dari direksi, makanya diberikan kelonggaran lagi. Itu apresiasi dari direksi Jasara Harja. Sejauh ini dari dimulainya program pemutihan pajak nih, sudah ada peningkatan kah yang membayar pajak? Kalau dari hari pertama kita sama-sama lihat kemarin itu, dibandingkan dengan hari-hari biasa itu peningkatannya 100%. 100%? Iya, 100%. Tapi alhamdulillah kita masih bisa tangani lah. Kita layani dengan bagus walaupun peningkatannya 100% di pemutihan ini, Mbak. Dari pihak kepolisian juga sudah mungkin ada beberapa razia ya Pak ya tentang kendaraan bermotor. Mungkin itu juga yang membuat antusias warga untuk membayar pajak, terutama apalagi ada program pemutihan pajak ini ya Pak. Pada dasarnya Pak Kapolres menindaklanjuti program gubernur. Cara satu mendukungnya ya dengan razia, Mbak. Ya selama ini sudah berapa hari dari pemutihan itu sudah dilakukan razia. Nah, razia itu bukan berarti untuk ini, cuman untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar kendaraan itu dibayar pajaknya. Seperti itu. Kemudian kan program pemutihan ini berperan besar banget nggak sih Pak bagi masyarakat dan bagi pemerintah mungkin? Kalau berperan tentu pasti sangat berperan Mbak Dini, karena kan salah satu sumber ini pembangunan
ya khususnya dari Provinsi Lampung kan dari salah satu sektor pajak. Iya. Nah, salah satu sektor pajak itulah pajak kendaraan bermotor gitu. Artinya apa? Ketika wajib pajak itu tingkat kepatuhan membayar pajaknya tinggi, tentu akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi juga, itu kan. Dan itu dana yang didapat sumber dari pajak kendaraan motor itulah yang akan digunakan untuk proyek pembangunan. Apalagi sekarang ini terkait dengan keberlakuan option. Jadi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Tubaba ini setiap hari itu langsung masuk ke rekening pemerintah Tulungbong Barat. Itu kalau dulu sebelumnya itu kan pakai mekanisme dana bagi hasil itu kan. Nah, itu membutuhkan waktu, itu kan proses panjang. Tapi sekarang setiap hari kemudian ini juga sebelum-sebelumnya itu akan masuk langsung ke rekening kas daerah, pemerintah daerah itu. Jadi mungkin bisa langsung dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan di daerah Tulungbong Barat. Nah, baiklah tuh Bapak, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin terakhir nih Pak, ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tulungbong Barat. Iya. Silakan. Terima kasih Mbak Dini. Kami khususnya dari Bapenda Provinsi Lampung menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat khususnya Tulungbong Barat untuk segera manfaatkan program pemutihan ini karena hanya berlangsung 3 bulan ini berlakunya, dan jangan khawatir, kami akan memberikan pelayanan dan informasi yang sedetail-detailnya apabila masyarakat membutuhkan. Silakan datang ke Samsat Tulungbong Barat. Kemudian juga nanti harapannya setelah program pemutihan ini, ya tentunya harapannya wajib pajak yang sudah membayar itu tahun-tahun selanjutnya tidak lagi menunggak pajak gitu. Sudah rajin lah, tertib gitu. Jangan membayar pajak pada pemutihan kali ini, nanti berikutnya nunggu pemutihan lagi seperti itu kan. Itu nggak menjadi contoh yang bagus gitu loh untuk masyarakat itu. Jadi mungkin itu dari kami Bapenda dan atas nama pemerintah Provinsi Lampung tentunya mengucapkan terima kasih ya untuk semua pihak, rekan-rekan polisian, jasa harja, pemerintah Kabupaten Tulungbong Barat yang mensupport program Pak Gubernur sampai pada hari ini, tentunya sampai berakhirnya nanti program pemutihan di tanggal 31 Juli 2025. Itu mungkin Mbak Dini. Mungkin ada yang bisa dilanjutkan Mbak dari pihak kepolisian? Ya, pada dasarnya menghimbau masyarakat Tulungbong Barat untuk bayar pajak. Ayo mari kita sukses membangun Tulungbong Barat dengan pajak. Itu aja. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Terima kasih. Ayo kepada masyarakat Kabupaten Tulungbong Barat khususnya, tunggu apa lagi nih, mumpung ada program pemutihan pajak, daripada ditunda-tunda nanti akhirnya nyesel ya Pak ya. Habis nih, keburu habis program pajaknya. Baiklah tuh Bapakku, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu, dan saya mengucapkan terima kasih ya Pak telah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kami. Sukses, sehat dan bahagia selalu Pak. Amin, sama-sama. Kami harap bisa hadir lagi nih Pak di lain waktu. Amin. Baiklah tuh Bapakku, saya Selin Dini Ambenna sebagai pemadu dialog mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa tuh Bapakku, The Goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.